Di Pekalongan ada warung soto legendaris yang konon selalu ramai meski jam berapapun. Tapi orang-orang tak tahu, kelezatan kuahnya bukan dari rempah atau daging sapi, melainkan dari perjanjian gelap yang ditulis di tepi laut Selamaran. Inilah kisah nyata Haji Lukman, penjual soto yang menukar rezeki dengan nyawa. Selamat datang di Jagat Demit, membuka gerbang dunia tak kasat mata. Pekalongan, kota yang dikenal dengan batiknya yang indah, aroma lautnya yang asin, dan kuliner khasnya yang menggoda. Tapi di balik kelezatan yang sering membuat orang rindu, tersimpan satu kisah yang tak semua berani membicarakannya. Sebuah warung sederhana di pinggir jalan kota ini dulu menjadi tempat orang berbondong-bondong setiap pagi, hanya untuk menikmati semangkuk soto tauto yang konon paling nikmat di seluruh kota. Warung itu bernama Soto Tauto Haji Lukman. Semua orang mengenalnya. Setiap warga, dari tukang becak sampai pejabat, pernah mencicipi racikan kaldu gurih buatan tangan Haji Lukman. Dagingnya empuk, bumbunya kaya, dan aroma kuahnya seolah bisa membangkitkan selera siapapun yang mencium. Tak sedikit yang berkata, sotonya Haji Lukman itu beda, rasanya hidup. Ya, hidup. Tapi siapa yang tahu kalau kata itu ternyata bukan sekadar ungkapan. Haji Lukman dikenal sebagai sosok yang ramah dan religius. Sejak muda ia berjualan di emperan masjid dengan gerobak kecil dan kompor minyak tanah. Ia bukan orang kaya, hidupnya pas-pasan, bahkan sering berhutang untuk membeli bahan dagang. Tapi setelah menunaikan ibadah haji di tahun 2004, nasibnya tiba-tiba berubah. Warungnya mendadak besar, pelanggannya berlipat ganda. Bahkan kabarnya, beberapa pejabat dan orang penting dari luar kota datang jauh-jauh hanya untuk mencicipi sotonya. Tak ada yang tahu pasti bagaimana perubahannya bisa secepat itu. Ada yang bilang dia dapat warisan, ada pula yang bilang dia bertemu orang pintar di tanah suci. Tapi satu hal yang jelas, sejak saat itu, aroma dari warung Haji Lukman menjadi semakin kuat, terlalu kuat. Bahkan untuk ukuran soto biasa. Setiap pagi, antrian pelanggan memanjang hingga ke jalan raya. Para pegawai sibuk melayani. Suara sendok beradu dengan mangkuk terdengar berirama. Tapi di balik keriuhan itu, ada sesuatu yang tak pernah diceritakan siapapun. Sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang peka. Beberapa pelanggan mengaku, setiap kali mereka menyendok kuahnya, terasa seperti ada energi hangat yang menjalar di tubuh. Bukan sekadar kenyang, tapi seperti ada sesuatu yang mengikat. Dan ketika malam datang, beberapa dari mereka bermimpi aneh. Mimpi melihat diri mereka duduk di warung itu lagi, memakan soto dari mangkuk yang kini berisi daging mentah, merah, dan berdenyut, seolah masih hidup. Awalnya, orang menganggap itu cuma sugesti. Namanya juga soto enak, mungkin karena terlalu suka sampai ke bawah mimpi. Tapi lama-kelamaan cerita itu jadi bahan bisik-bisik warga. Ada yang bilang kalau kau makan soto Haji Lukman terlalu sering, wajahmu perlahan akan berubah pucat. Ada pula yang mengatakan, beberapa pelanggan yang makan di sana tiba-tiba jatuh sakit, bahkan hilang tanpa jejak. Namun semua gosip itu selalu tenggelam oleh satu fakta. Soto Tauto Haji Lukman memang luar biasa enak. Dan manusia, seberapapun takutnya, selalu punya satu kelemahan. Rasa lapar. Haji Lukman jarang bicara banyak soal rahasia masakannya. Kalau ditanya resepnya, ia hanya tersenyum tipis sambil berkata pelan, "Yang penting niatnya, nak, kalau masak harus dari hati." Namun ada yang pernah mendengar kata-kata lain, diucapkannya saat warung sepi, ketika ia sedang membersihkan panci besar di dapur belakang. Suaranya lirih, tapi cukup jelas bagi telinga yang tak sengaja mendengar. "Rasanya tak akan hilang kalau engkau sudah dapat yang baru lagi." Tak ada yang tahu kepada siapa kalimat itu ditujukan. Tapi setelahnya, bau amis dan tajam sering muncul dari arah dapur. Seperti bau daging mentah yang belum dicuci. Anehnya, setiap kali bau itu tercium, warungnya justru makin ramai. Beberapa warga yang rumahnya berdekatan dengan warung mulai merasa resah. Mereka mengaku sering mendengar suara seperti orang menangis dari arah belakang warung setiap tengah malam. Kadang disertai bunyi air mengalir, seperti seseorang sedang mencuci sesuatu yang berat yang bergesekan dengan besi. Suara itu berhenti menjelang subuh, dan ketika matahari terbit, warung kembali ramai.
seolah tak pernah terjadi apa-apa. Suatu hari, seorang pemuda bernama Randy, anak Haji Lukman sendiri, pulang dari perantauan. Ia kaget melihat warung ayahnya kini sebesar rumah makan besar, dengan banyak pegawai dan mobil-mobil mewah terparkir di depannya. Tapi yang membuatnya gelisah bukanlah kemakmuran itu, melainkan tatapan ayahnya sendiri. Terlibat kuasa zaman Haji Lukman yang berubah. Sorotnya kosong, dingin, dan kadang terlalu tajam untuk seorang ayah. Ketika Randy memeluknya, Haji Lukman hanya menepuk punggungnya sekali, tanpa senyum. Pulanglah untuk bantu Bapak. Warung ini butuh penerus. Nada suaranya datar, tapi di baliknya terselip beban aneh yang tak bisa dijelaskan Randy. Sejak hari itu, Randy mulai sering membantu di dapur. Dia belajar mengolah bumbu, menyiapkan kuah dan mencicipi daging rebus yang katanya jadi kunci rasa. Tapi ada satu hal yang selalu disembunyikan Haji Lukman darinya. Panci besar di pojok dapur, yang selalu tertutup rapat dan tak boleh disentuh siapapun. Setiap kali Randy mencoba mendekat, ayahnya akan menatap tajam dan berkata dengan suara rendah, "Jangan, nak, itu bukan untukmu." Di luar, warga masih sibuk memuji kelezatan soto tauto Haji Lukman. Namun di dalam warung itu, perlahan mulai tercium aroma lain, aroma ketakutan, darah, dan janji lama yang belum lunas. Sebuah janji yang dulu diucapkan di tempat jauh, di tepi laut Pekalongan, ketika seorang lelaki miskin berani meminta kekayaan, tanpa tahu harga yang harus ia bayar. Malam itu, saat angin laut membawa bau asin yang berat, seseorang melihat Haji Lukman berdiri di depan warungnya sendirian. Dia menatap ke arah sumur kecil di belakang bangunan itu, dan terdengar gumaman samar dari bibirnya. "Sudah kutepati. Tapi kenapa masih lapar?" Tak ada yang tahu kepada siapa ia bicara. Namun sejak malam itu, setiap kali seseorang menatap mangkuk soto tauto milik Haji Lukman terlalu lama, mereka bersumpah melihat sesuatu yang bergerak pelan di bawah permukaan kuah. Potongan daging itu yang keskilati sineng bernafas dari nirwalo. Dari sanalah semua kisah ini bermula. Kisah tentang rasa lapar, dosa, dan perjanjian yang tak bisa dibatalkan. Sebuah rahasia di balik semangkuk soto yang kini menjadi legenda kelam di kota Pekalongan. Haji Lukman, di mata warga Pekalongan, nama itu bukan sekadar pemilik warung. Ia adalah simbol kesuksesan dari bawah, sosok sederhana yang meniti rezeki dengan kerja keras dan doa. Orang-orang di sekitarnya sering menyebutnya Haji Dermawan, karena setiap hari Jumat, ia membagikan soto gratis untuk anak yatim dan fakir miskin. Ia dikenal suka membantu, tidak pernah meninggi dan wajahnya selalu teduh. Tapi bagi yang memperhatikannya lebih lama, ada sesuatu di balik keteduhan itu. Sesuatu yang menahan, seperti luka yang tak pernah sembuh, atau rahasia yang terlalu berat untuk dibawa sendirian. Sebelum warungnya sebesar sekarang, Lukman hanyalah pedagang kecil di depan pasar Banjarsari, yang menuntun gerobak tuanya setiap pagi sebelum azan subuh. Dengan tangan kasar, ia menyalakan kompor minyak, menuang kuah dari panci kecil, dan mengaduk perlahan sambil membaca basmalah. Masak itu ibadah, katanya dulu pada anaknya, Randy, ketika bocah itu masih duduk di bangku SD. Kalau tanganmu jujur, rasanya akan sampai ke hati orang. Dan memang benar, soto buatan Lukman waktu itu sederhana tapi nikmat. Tak ada yang istimewa. Daging sapi biasa, kuah kuning, potongan kol, dan tauko khas tauto Pekalongan. Namun entah bagaimana setiap sendoknya selalu meninggalkan rasa yang membuat orang ingin kembali. Istrinya Bu Nur adalah perempuan lembut dengan suara pelan dan tatapan yang sabar. Yui membantu Lukman berjualan sambil menjaga Randy, yang sering bermain di sekitar gerobak. Mereka hidup pas-pasan tapi bahagia. Setiap malam sebelum tidur, Bu Nur selalu berkata, "Yang penting kita masih bisa makan dari hasil tangan sendiri. Rezeki halal itu berkah." Dan Lukman selalu menjawab pelan, "Iya Nur, suatu saat aku ingin punya warung sendiri. Biar kamu nggak kepanasan bantu di jalan." Tapi hidup kadang punya cara aneh untuk mewujudkan keinginan manusia. Tahun 2001, cobaan datang bertubi-tubi. Gerobak Lukman terbakar karena lampu minyak tumpah. Tabungan habis. Bu Nur jatuh sakit, Randy sempat berhenti sekolah. Dalam keputusasaan itu, Lukman sering menyendiri di tepi laut, menatap gelombang sambil bertanya dalam hati, kenapa doa orang kecil jarang didengar?
Sampai suatu malam, ketika laut sedang pasang dan langit tanpa bintang, ia bertemu seseorang di sana. Seorang lelaki tua berpakaian serba hitam, berdiri di batu karang sambil menatapnya. "Masih mau terus hidup miskin, Lukman?" Suara itu berat dan dingin, seperti keluar dari dasar laut. Lukman terkejut. "Siapa sampeyan?" Lelaki itu tersenyum samar, memperlihatkan gigi yang aneh, panjang, dan tajam. "Aku cuma penolong. Kamu ingin rezeki, aku bisa beri. Tapi setiap nikmat ada gantinya." Sejak malam itu, Lukman tak pernah menceritakan apa yang terjadi. Tapi keesokan paginya, ia pulang membawa wajah yang berbeda. Lebih tenang, tapi matanya seperti menyimpan sesuatu. Ia hanya berkata pada istrinya, "Mulai hari ini hidup kita akan berubah, Nur. Percayalah." 3 bulan kemudian, entah dari mana, Lukman membeli sebidang tanah kecil di pinggiran kota dan mendirikan warung. Tak ada yang tahu dari mana modalnya datang. Orang-orang hanya bersyukur, ikut senang melihat keberhasilan tetangga mereka. Dan benar saja, tak sampai setahun, soto tauco Haji Lukman menjadi primadona. Orang rela antri berjam-jam. Bahkan beberapa pembeli datang dari luar kota hanya untuk merasakan kuah panas yang katanya tak ada duanya. Haji Lukman semakin dikenal. Ia naik haji, lalu pulang dengan gelar barunya. Gelar yang membuat orang makin percaya kalau kekayaannya datang dari keberkahan, bukan hal lain. Tapi ada perubahan kecil yang tak semua orang sadari. Setiap malam Jumat, warungnya selalu tutup lebih awal. Lukman akan menyendiri di belakang, menyalakan dupa dan membaca doa dengan suara rendah. Bu Nur kadang ikut, tapi semakin lama ia memilih menjauh. Bacaannya bukan seperti zikir. Katanya pelan kepada Randy suatu malam. Ada nama-nama aneh di antara kalimat Arab itu. Meski begitu, Lukman tetap terlihat baik di mata masyarakat. Ia suka membantu membangun musala, menolong tetangga yang kekurangan, dan tak pernah menolak tamu yang datang. Wajahnya tetap teduh, senyumnya tetap hangat. Tapi di rumah, ia mulai jarang tidur. Kadang, Randy yang sudah remaja terbangun dan melihat ayahnya duduk di dapur, menatap panci besar berisi kuah soto yang masih mendidih, meski api kompor sudah padam. "Bapak ngapain?" "Menunggu," jawab Lukman pendek. "Menunggu apa?" "Rezeki, nak. Rezeki yang dijanjikan." Bu Nur semakin sering sakit. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat. Ia mengeluh setiap kali mencium bau kuah soto. "Entah kenapa, Mas," katanya suatu sore. "Bau kuahmu sekarang bukan seperti dulu. Ada rasa lain seperti amis darah." Lukman hanya diam. Ia menatap istrinya tanpa ekspresi, lalu menjawab lirih, "Kadang untuk bertahan, kita harus menelan rasa yang tak kita suka." Kebaikannya di mata orang makin besar, tapi jarak di dalam keluarganya makin jauh. Randy yang dulu akrab dengan ayahnya kini jarang bicara. Ia tak lagi melihat kehangatan yang sama di mata ayahnya. Kadang ketika Lukman sedang melayani pelanggan, Randy merasa seperti sedang melihat orang lain memakai wajah ayahnya. Wajah yang tersenyum tapi kosong. Seperti kuat topeng. Meski begitu, masyarakat tetap mencintai Haji Lukman. Mereka memujanya. Bagi mereka, ia adalah teladan. Dari nol, kini menjadi pengusaha sukses tanpa melupakan sedekah. Setiap kali ada yang bertanya apa rahasianya, ia hanya menjawab, doa, usaha, dan sedikit keberanian. Namun hanya Lukman yang tahu apa arti keberanian itu. Karena keberanian yang ia maksud bukan keberanian bekerja keras, tapi keberanian menepati janji dengan sesuatu yang tak berasal dari dunia manusia. Randy mulai mencurigai ada yang tak beres, terutama sejak ayahnya melarang siapapun membuka pintu gudang di belakang warung. "Itu tempat bahan rahasia," katanya. Tapi suatu malam, saat hujan deras, Randy mendengar suara seperti orang menangis dari dalam gudang itu. "Juleisin Meike." Tapi suara langkah ayahnya muncul dari belakang. "Jangan ganggu, nah," kata Lukman dengan wajah datar. "Ada yang sedang dijaga di sana." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Randy melihat sesuatu di mata ayahnya. Bukan air mata, bukan kasih sayang, tapi kilatan merah samar yang hanya muncul sesaat ketika petir menyambar. Sejak saat itu, warung Haji Lukman tak lagi sekadar tempat orang makan. Zoya menjadi legenda, dibicarakan dengan dua nada yang berbeda, kekaguman dan ketakutan. Orang masih datang, masih memuji, tapi diam-diam mereka berdoa agar rasa enak di lidah tak berarti kehilangan sesuatu yang lebih besar. Dan di tengah semua pujian dan uang yang mengalir,
Hanya satu orang yang tahu bahwa harga dari semua itu sudah dibayar jauh sebelumnya. Di malam, ketika seorang lelaki miskin menatap laut dan berani berkata, "Aku siap." Waktu terus berjalan, nama soto Tato Haji Lukman semakin melambung. Dari pagi sampai malam antrian tak pernah putus. Setiap mangkuk yang keluar dari dapur seakan membawa sihir tersendiri. Orang-orang yang datang pertama kali selalu pulang dengan wajah puas dan kata yang sama. Enak sekali, kaldunya dalam. Gurihnya nggak wajar. Ya, tidak wajar. Tapi siapa yang berani mengucapkan itu dengan nada curiga? Semua hanya tahu bahwa tangan Haji Lukman memang ajaib. Tak ada yang berani bertanya lebih jauh tentang rahasia di balik rasa itu. Tak ada yang berani mengira bahwa kenikmatan bisa lahir dari sesuatu yang tidak sepenuhnya manusiawi. Namun, seperti semua rahasia, lama-kelamaan, tanda-tanda keanehan mulai muncul. Semua dimulai dari hal sederhana, bau. Bukan bau bumbu atau kaldu, tapi aroma lain, samar dan tajam. Seperti campuran daging gosong dan darah yang mengering. Bau itu datang hanya di malam hari, saat warung sudah tutup. Ketika semua lampu dimatikan kecuali satu di dapur belakang. Randy sering terbangun karena mencium bau itu. Dia pikir mungkin karena panci belum dicuci. Tapi setiap kali ia berjalan ke dapur, semua terlihat bersih. Lantai kinclong, panci tertata, tidak ada apapun. Hanya bau yang tetap menggantung di udara, menempel di hidung, dan membuat dada terasa sesak. "Bu, ibu cium gak bau aneh?" tanya Randy suatu malam. Bu Nur hanya menggeleng lemah. "Mungkin dari sumur belakang, airnya makin keruh." Randy menatapnya merasa aneh. Tapi baunya seperti daging. Bu Nur tak menjawab. Matanya menatap kosong ke arah jendela. "Jangan tanya banyak, nah. Sekarang bapakmu cepat marah kalau ada yang ganggu urusan dapur." Sejak saat itu Bu Nur jarang ke dapur. Jelusi sering duduk di teras, membaca ayat-ayat pendek dengan suara pelan. Kadang matanya sembab, seolah menahan sesuatu yang tidak bisa diceritakan. Sementara itu Haji Lukman semakin sibuk. Ia sering memasak sendirian sampai larut, tak membiarkan siapapun membantu mengolah kaldu. Rahasianya di sini. Katanya suatu hari sambil menepuk panci besar, "Kaldu ini sumber rezeki kita. Gak boleh sembarang orang tahu." Randy mengangguk, tapi dalam hati ia merasa ada yang janggal. Sebab setiap kali kaldu dimasak, suara mendidihnya terdengar lain. Bukan sekadar air panas, tapi seperti ada sesuatu yang bergolak di dalamnya. Sesuatu yang hidup. Suatu malam, Randy sengaja menunggu di dapur setelah semua tidur. Dia bersembunyi di balik pintu. Ingin tahu apa yang sebenarnya dilakukan ayahnya. Tepat lewat tengah malam pintu dapur terbuka. Suara langkah pelan terdengar. Lalu bayangan Haji Lukman muncul, membawa baskom besar berisi potongan daging. Tapi Randy memperhatikan potongan itu terlalu besar untuk ukuran daging sapi. Warnanya juga lebih gelap, hampir kehitaman. Lukman memasukkannya ke dalam panci, lalu membaca sesuatu pelan-pelan. Suaranya berat seperti mantra. "Sukma sing kalah dadi rasa sing menang." Kalimat yang tidak pernah diajarkan dimanapun. Setiap kata yang keluar, suara mendidih di panci semakin keras dan aroma kaldu semakin tajam. Randy menahan napas, jantungnya berdegup, tapi di antara gelembung kuah yang mendidih, ia mendengar sesuatu yang membuat darahnya membeku. Suara lirih seperti manusia menangis. Ia hampir saja menjerit, tapi menahan diri. Ketika ayahnya keluar, Randy buru-buru kembali ke kamarnya, pura-pura tidur. Tapi malam itu, matanya tak bisa terpejam. Dalam pikirannya, ia terus mendengar suara itu. Teredam di dalam kuah yang bergolak. "Tolong, aku panas." Keesokan harinya, pelanggan tetap ramai. Mereka memuji rasa kaldu yang makin kaya, makin gurih, makin hidup. Bahkan ada yang bilang, rasa soto itu seperti menenangkan hati, membuat tubuh hangat seolah diselimuti sesuatu yang tak terlihat. Tapi beberapa di antara mereka mengaku mengalami hal aneh setelah makan. Ada yang mengaku mimpi melihat wajah Haji Lukman muncul di permukaan mangkuk, tersenyum di tengah kuah. Ada pula yang tiba-tiba merasa mual setiap kali melihat daging merah, seolah tubuh mereka menolak rasa yang sebelumnya mereka sukai. Suatu hari, seorang pelanggan bernama Pak Darmo, pegawai kelurahan yang sering makan di sana, datang dengan wajah pucat. Ia duduk di kursi langganannya tapi tak menyentuh makanannya. "Kenapa, Pak?" tanya Lukman ramah. Pak Darmo hanya menatap kuah di depannya. "Saya mimpi aneh, Ji, mangkuknya. Isinya bukan daging tapi tangan manusia." Haji Lukman tertawa kecil.
Mimpi itu cuma permainan setan, Pak. Jangan terlalu dipikirkan. Tapi saat ia tersenyum, tatapan matanya membuat Pak Darmo terdiam. Ada sesuatu di balik senyum itu, seperti orang yang tahu lebih banyak dari yang seharusnya. Beberapa hari kemudian, Pak Darmo ditemukan pingsan di rumah. Kata keluarganya, malam sebelumnya ia menjerit ketakutan, berlari-lari sambil berteriak, "Jangan rebus aku, Lukman. Jangan rebus aku." Sejak kejadian itu, Bu Nur tak mau lagi ikut ke warung. Ia mulai takut dengan suaminya sendiri. Setiap malam ia mendengar suara langkah kaki berat di dapur, seperti seseorang menyeret sesuatu yang besar di lantai. Pernah sekali ia mencoba mengintip, tapi yang terlihat hanya panci besar yang bergoyang sendiri, padahal kompor mati. Dan dari dalam panci itu terdengar bunyi, "Duk, duk, duk ismampir di nadayus hinggis" mengetuk dari dalam. Pagi-pagi Lukman akan keluar dari dapur dengan wajah segar, seolah tak terjadi apa-apa. "Kaldu hari ini sempurna," katanya setiap kali. "Terima kasih, Ustaz." Pelanggannya makin banyak. Tapi di sisi lain, berita tentang orang hilang di sekitar kawasan itu mulai muncul di koran lokal. Pedagang ikan, tukang parkir, bahkan pengamen. Semua hilang tanpa jejak. Mbak Wati, tetangga yang rumahnya bersebelahan dengan warung, pernah bercerita pada Randy, "Setiap malam, aku lihat bayangan hitam lewat di dapurmu. Kadang 2, kadang 3. Tapi yang aneh, bayangan itu nggak punya kepala." Randy terdiam. Ia tak tahu harus percaya atau tidak. Tapi semakin lama, firasat buruk dalam dirinya makin kuat. Pada suatu dini hari, ia memberanikan diri masuk ke dapur saat ayahnya tidur. Ia ingin melihat apa isi panci itu sebenarnya. Dia membuka tutupnya perlahan, dan dari dalam uap panas langsung menyambar wajahnya. Tapi bukan itu yang membuatnya hampir pingsan. Di antara kuah kekuningan yang mendidih, ia melihat sesuatu yang tak akan pernah ia lupakan. Potongan jari manusia terendam bersama daun salam dan serai. Randy menutup panci itu dengan gemetar. Ia mundur perlahan, tubuhnya dingin, keringat mengalir deras. Di dalam kepalanya, semua pertanyaan yang selama ini ia tahan kini berubah menjadi ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Iris ingin berteriak, tapi suara seperti tercekik di tenggorokan. Dari luar dapur, suara ayahnya terdengar pelan. "Sudah waktunya tahu ya, Nak?" Randy membeku di tempat. Ia menoleh perlahan, dan di sana Haji Lukman berdiri dengan tatapan yang tak lagi manusia. Matanya merah, senyumnya tipis, dan di tangannya masih menetes cairan kuning dari sendok besar. "Sekarang kamu tahu kenapa kaldu kita begitu gurih." Dan malam itu Randy tahu satu hal, kenikmatan yang membuat orang ketagihan kadang lahir dari penderitaan yang tak bisa dicerna oleh logika manusia. Setelah malam itu, Randy tak pernah lagi memandang mangkuk soto dengan cara yang sama. Setiap sendok yang dicelupkan orang ke kuah panas itu terasa seperti pisau yang menusuk ke dalam hatinya. Ia tahu apa yang disembunyikan ayahnya di balik dapur itu. Tapi bagaimana mungkin ia bisa bicara? Bagaimana mungkin seseorang mengungkap rahasia yang bahkan dunia mungkin tak siap mendengarnya? Jamu mencoba memberanikan diri bertanya pada ibunya. Tapi Bu Nur sudah semakin lemah. Tubuhnya kering, seperti kehilangan darah sedikit demi sedikit. Wajahnya pucat, matanya cekung. Kadang ia bicara sendiri, seperti mengigau. "Ada yang datang, Ren." Setiap malam mereka duduk di warung, tapi nggak semuanya hidup. Randy menatap ibunya dengan ngeri. "Maksud ibu apa?" Bu Nur hanya menggigit bibirnya, lalu berbisik, "Kau lihat nanti. Kalau malam jangan keluar kamar." Awalnya Randy mengira ibunya hanya terlalu stres. Tapi 2 malam kemudian, ia melihat sendiri apa yang dimaksud. Pukul 2 dini hari, ia mendengar suara kursi bergeser dari arah warung. Padahal sejak maghrib tadi, warung sudah dikunci. Suara piring beradu, langkah kaki, bahkan suara orang tertawa pelan. Semua terdengar jelas. Randy mengintip dari jendela kamarnya. Dan di sana, di tengah ruangan yang temaram, ia melihat beberapa orang sedang duduk di meja-meja warung, seolah sedang makan. Tapi tubuh mereka tidak utuh. Sebagian terlihat kabur, bergetar seperti asap. Dan yang paling membuat bulu kuduknya berdiri, tidak satu pun dari mereka memiliki bayangan. Lampu minyak di warung menyala redup, menyorot wajah-wajah pucat itu. Ada yang seperti perempuan tua dengan rambut panjang menutupi muka. Ada pula laki-laki gemuk memakai kemeja basah. Mereka mengangkat sendok menyeruput kuah panas, tapi tidak ada uap yang keluar dari tubuh mereka. Hanya suara lirih,
seperti desis dari perut kosong yang terlalu lama menunggu sesuatu. Di pojok warung, Haji Lukman berdiri diam. Ia tidak bicara, tidak juga melayani. Ia hanya menatap mereka satu persatu dengan ekspresi aneh, antara hormat dan takut. Kadang bibirnya bergerak pelan, seperti membaca sesuatu. Sing lapar manggan, sing janji teko. Suara itu begitu halus tapi jelas di telinga Randy, seperti mantra yang mengalun di antara napas orang mati. Randy ingin berteriak, tapi tubuhnya kaku. Dia mundur perlahan menutup jendela, lalu berlari ke kamar ibunya. Tapi Ibu Nur sudah duduk di tepi ranjang. Wajahnya menatap ke arah dinding kosong. "Kau lihat kan?" Suaranya lirih. Randy hanya mengangguk, matanya berair. Mereka datang setiap malam Jumat. Yang duduk di warung itu adalah mereka yang dulu dijadikan bahan. Randy tak sanggup berkata-kata. Iwi hanya menatap ibunya yang kini mulai menangis tanpa suara. "Ayahmu pikir mereka cuma roh penunggu rezeki. Tapi mereka bukan datang untuk menjaga Ren. Mereka datang untuk menagih." Malam-malam berikutnya menjadi neraka bagi Randy. Ia tidak bisa tidur. Setiap kali ia menutup mata, ia mendengar suara langkah kaki di luar kamarnya. Kadang terdengar seperti suara piring jatuh. Kadang seperti suara seseorang berbisik di dekat telinganya. "Rasanya enak ya? Mau coba, Randy?" Suara itu bukan suara manusia hidup. Siang harinya warung tetap buka seperti biasa. Orang-orang datang tertawa, makan, memuji. Mereka tidak tahu bahwa setiap malam meja yang mereka duduki menjadi tempat jamuan bagi para arwah lapar. Tapi semakin banyak pelanggan datang, semakin sering pula berita orang hilang terdengar. Seolah ada hubungan yang tak terlihat antara perut yang kenyang dan tubuh yang menghilang. Mbak Wati, tetangga yang rumahnya hanya berjarak 2 meter dari warung, suatu malam datang ke rumah Randy dengan wajah pucat. "Mas Randy, saya lihat sesuatu." "Apa, Mbak?" "Tadi waktu warung udah tutup, saya lewat. Saya lihat ada perempuan duduk di kursi depan. Rambutnya panjang banget, nutup sampai meja. Tapi waktu angin lewat, rambutnya terangkat sedikit. Dan saya lihat lehernya nggak ada." Randy terdiam. Ia tahu Mbak Wati tidak berbohong. Setiap malam mereka makin banyak, Mas. Kadang saya dengar mereka manggil nama seseorang. "Lukman, Lukman." Seperti minta jatah makanannya. Hari demi hari, aura di warung itu makin berat. Bahkan pelanggan mulai merasa ada yang aneh. Ada yang bilang kuah sotonya kini punya aroma lain, seperti wangi bunga Kamboja yang samar. Seseorang pernah menegur Haji Lukman soal itu, tapi ia hanya tertawa. Mungkin karena ayamnya baru, Pak. Kambing pun kalau segar baunya beda. Namun saat pria itu pergi, matanya mengikuti dari balik jendela. Tatapannya seperti menilai, seolah sedang memilih siapa yang akan dipanggil berikutnya. Randy semakin takut. Dia ingin berlapor ke polisi, tapi apa yang bisa ia katakan? "Ayah, saya pakai daging manusia untuk soto?" Tak akan ada yang percaya. Dia hanya bisa berdoa berharap semua ini berhenti. Tapi entah kenapa setiap kali ia berniat kabur, selalu saja ada hal aneh terjadi. Motor rusak, ban bocor. Bahkan suatu malam ia hampir tertabrak truk saat mencoba kabur dari rumah. Seakan sesuatu menahannya untuk tetap di sana. Suatu sore menjelang maghrib, Randy memperhatikan sesuatu. Ada pelanggan yang duduk di bangku dekat jendela, makan sendirian. Yang mengenalinya, itu Pak Darto, tukang daging langganan ayahnya. Tapi ada yang janggal. Kursi di seberangnya kosong, tapi sendok di atas meja itu bergerak sendiri. Seolah ada yang sedang makan bersamanya. Randy menatap dengan mata lebar. Bayangan di lantai menampakkan 2 orang duduk berdampingan. Padahal hanya satu yang terlihat nyata. Darius Friazingkan wow. Habis ketika menoleh lagi, kursi itu kosong. Hanya semangkuk soto yang masih beruap dan potongan daging di dalamnya bergerak perlahan, tenggelam sendiri ke dasar mangkuk. Malam itu, Randy menegur ayahnya. "Bapak harus berhenti. Ini semua nggak benar. Tiga bau siapin yang berada di launan." Lukman menatapnya lama. Wajahnya datar tapi matanya dalam, gelap, seolah tak lagi ada manusia di dalamnya. "Kau nggak tahu apa-apa, Nah. Kau pikir rezeki datang dari doa saja? Tidak, rezeki datang dari keberanian. Dan aku sudah berani. Berani menjual jiwa, Pak." Lukman tersenyum tipis. Berani menepati janji. Ucapan itu membuat Randy mundur. Julia tahu tak ada lagi manusia penuh kasih di hadapannya. Ayahnya kini hanyalah wadah kosong yang diisi sesuatu lain. Sesuatu yang kelaparan. Sejak malam itu, setiap kali warung tutup, Randy mengunci diri di kamar.
Tapi dari balik pintu, ia mendengar langkah kaki banyak orang berjalan di ruang makan. Anggar yang tak menimbulkan gema, tapi menggetarkan lantai. Kadang disertai suara cekikikan pelan dan bau busuk yang merayap ke seluruh rumah. Dan entah mengapa, setiap kali azan subuh berkumandang, semua itu lenyap. Hanya tersisa panci besar yang masih panas di dapur. Dan Haji Lukman yang duduk di kursi depan, menatap kosong ke jalanan yang sepi. Beberapa tetangga mulai menjauh. Mereka bilang, bayangan orang yang makan di warung itu sering tidak muncul di kaca jendela. Ada yang melihat pelanggan berdiri tanpa kepala. Ada pula yang melihat dua sosok duduk di bangku yang seharusnya kosong. Tapi yang paling mengerikan adalah cerita seorang bocah kecil, anak tukang parkir. Ia bilang, waktu melihat dari selatirai semua pelanggan di warung itu makan, sambil menatap ke arah dapur, seolah menunggu sesuatu keluar dari sana. Dan ketika pintu dapur terbuka, dari kegelapan muncul tangan hitam besar, menggenggam sendok, mengaduk mangkuk-mangkuk mereka satu persatu. Sejak saat itu, warga tak lagi menyebut warung itu dengan nama Soto Tauto Haji Lukman. Mereka menyebutnya dengan bisikan rendah, warung tanpa bayangan. Dan bagi siapapun yang pernah makan di sana, katanya, bayangan mereka perlahan memudar di bawah matahari. Sampai suatu hari, hilang sepenuhnya. Aku masih ingat bau malam itu. Campuran antara tanah basah, darah, dan bunga melati yang busuk. Semuanya menyatu jadi satu aroma aneh yang menusuk hidung. Menempel di kulit, bahkan tak bisa hilang meski sudah kucuci berkali-kali. Malam itu, aku, Randy, tak sengaja mengetahui rahasia yang seharusnya tidak pernah kulihat. Rahasia yang menjelaskan kenapa ayahku Haji Lukman bisa mendadak kaya. Kenapa warung soto kecil itu bisa berubah jadi tempat yang selalu penuh orang dari pagi sampai tengah malam. Dan kenapa wajah-wajah para pelanggan lama sering hilang dari kota ini, satu persatu, tanpa jejak. Semuanya berawal dari suara langkah kaki yang kudengar lewat tengah malam. Kupikir hanya suara tikus di dapur, tapi langkah itu berat. Pelan, teratur, kudengar pintu belakang dibuka. Engselnya berderit, lalu suara ember diseret ke arah sumur. Aku tak bisa tidur. Rasa penasaran bercampur takut menguasai seluruh tubuhku. Aku menyingkap tirai kamar. Dan dari celah kecil itu, kulihat bayangan ayahku berjalan di halaman belakang dengan lampu Petromax di tangan. Kami membawa ember besar dan sesuatu yang diselimuti kain hitam di bahunya. Kain itu meneteskan cairan gelap. Aku tahu itu bukan air. Kupakai sarung dan perlahan mengintip dari balik pintu dapur. Angin malam terasa menusuk, tapi yang membuat tubuhku menggigil bukan udara, melainkan bisikan pelan yang kudengar dari arah sumur. Bisikan yang tak seperti doa, tapi lebih mirip gumaman dari lidah yang tak lagi manusia. Tumbas jiwa dari rejeki, sing maringi, sing nyawiji. Suara itu keluar dari mulut ayahku sendiri. Ia berdiri di tepi sumur, membuka kain hitam itu. Dan di dalamnya, aku melihat sesuatu yang membuat seluruh isi perutku naik ke tenggorokan. Itu kepala manusia, masih segar. Matanya setengah terbuka. Aku tak tahu siapa, tapi di dahinya ada tanda jahitan panjang, seperti bekas luka lama. Ayahku meletakkan kepala itu di atas batu dekat sumur, lalu mencampurnya dengan semangkuk kuah soto dari dapur. Dia meneteskan darah dari ujung jarinya ke dalam mangkuk, lalu menunduk dalam-dalam. Iki tumbasanku, Gusti sing maringgi urip lan peti. Aku wis mbayar. Aja nganti keluwen. Air sumur di belakang rumah mendadak beriak padahal tak ada angin. Buih hitam muncul di permukaannya. Lalu perlahan, dari kedalaman muncul sesuatu, tangan pucat panjang dengan kuku yang menghitam seperti arang. Tangan itu mengambil mangkuk soto itu dengan lembut, lalu menariknya ke dalam air. Dan di saat yang sama dari balik pepohonan, terdengar suara tawa serak yang membuat darahku berhenti mengalir. Aku menutup mulut agar tidak berteriak. Tapi dalam hati aku tahu, ayahku bukan lagi sekadar penjual soto. Ia sudah jadi penjaga perjanjian, pelayan dari sesuatu yang tak boleh disebut namanya. Setelah tangan itu menghilang ke dalam sumur, Haji Lukman menunduk lagi, lalu menaburkan bunga 7 rupa ke permukaan air. Sing longga kanti tentrem, sing isi ana aja nganti ngerti. Kata-kata itu seperti mantra penutup. Lalu ia mematikan lampu Petromax meninggalkan sumur dalam gelap. Aku berlari kembali ke kamar sebelum ia sempat masuk. Tubuhku gemetar tapi otakku berpacu cepat.
Kupikir semua rumor yang pernah kudengar tentang pesugihan hanyalah dongeng orang kampung. Tapi kini aku melihatnya sendiri dengan mata kepala. Pesugihan bukan tentang uang semata. Itu tentang pertukaran. Tentang siapa yang rela menjadi tumbal agar orang lain bisa hidup mewah. Paginya aku melihat ayah seperti biasa. Tersenyum pada pelanggan, seolah tak terjadi apa-apa. Ia bahkan sempat menyuruhku membantu menyiapkan bahan di dapur. Tapi ketika aku melihat panci kaldu besar itu, aku tahu tangan yang mencampurinya tadi malam bukan hanya tangan manusia. Di dasar kuah, aku melihat sesuatu yang membuat perutku mual, seperti potongan kuku hitam yang melayang pelan di permukaan. "Kenapa bengong, Ren?" tanya ayahku tanpa menoleh. "Tidak, Pak. Cuman kayaknya kuahnya beda." Ia tertawa kecil. "Beda itu bagus. Artinya rezeki kita makin kuat." Hari-hari berikutnya, aku hidup seperti orang gila. Setiap malam aku mendengar suara dari sumur belakang. Kadang seperti orang menangis, kadang seperti seseorang sedang mengetuk-ngetuk dari dalam. Tapi yang paling mengerikan adalah malam ketika aku mendengar suara memanggil namaku. Randy. Suara itu pelan, seperti berasal dari dasar sumur. Ku mendekat, membawa senter. Tapi cahaya itu hanya menyorot air yang tenang. Lalu di dalam pantulan air, aku melihat wajahku sendiri. Tapi ada bayangan lain di belakangku. Bayangan seseorang tanpa kepala. Aku mundur cepat menjatuhkan senter, lalu berlari masuk ke kamar. Namun sejak malam itu aku tahu bahwa perjanjian ayahku sudah melewati batas. Bukan hanya makhluk gaib yang datang mengambil tumbal, tapi arwah-arwah korban sebelumnya kini mulai menuntut balas. Dan mereka tahu aku tahu. Suatu malam aku mendengar ayah bicara di dapur. Tapi tidak sendiri. Ada suara lain, serak dan berat, seperti keluar dari tenggorokan tanpa udara. "Waktu memeh entek. Sijimane kudu dikurbanake. Wis sabar, ku lagi nyiapke," jawab ayah dengan nada gelisah. "Sing cedak wae. Sing percaya karo kowe." Aku tak tahu apa maksudnya. Tapi malam itu juga aku tahu siapa yang jadi, yang dekat dan percaya. Aku sendiri keesokan paginya. Ayah tiba-tiba begitu lembut padaku. Dia membuatkan sarapan, menanyakan kabar kuliahku. Bahkan tersenyum sambil bilang, "Malam ini bantu Bapak, ya. Ada acara kecil di belakang." Aku tahu acara itu bukan kenduri. To ritual, malam itu aku pura-pura tidur. Tapi saat jam menunjukkan pukul 12, aku mendengar langkahnya mengetuk pintu kamarku. "Randy, bangun. Bapak butuh bantuan." Aku diam. "Randy." Suaranya berubah, lebih berat, seperti bukan milik manusia. Aku menahan napas. Pintu bergetar. Lalu tiba-tiba, hening. Kutunggu sampai benar-benar sunyi, lalu aku keluar lewat jendela. Aku berjalan pelan ke arah sumur. Dan di sanalah aku melihat pemandangan terakhir yang akan menghantui hidupku selamanya. Ayahku berdiri di tepi sumur, tanpa baju, tubuhnya penuh coretan tulisan Jawa kuno dari darah. Di hadapannya ada mangkuk besar berisi kuah soto yang masih mengepul. Tapi kali ini bukan tangan lain yang keluar dari sumur. Yang muncul adalah wajah. Wajah hitam dengan mata merah menyala, setengah terbakar, setengah membusuk. Ia membuka mulutnya, dan dari situ keluar suara seperti gemuruh ribuan orang menangis bersamaan. "Janji kudu lunas, Lukman. Nyawane kudu digawa." Ayah menunduk meneteskan air mata. Aku ngerti, aku siap. Tapi makhluk itu tertawa. "Ora kowe, sing enom kuwi." Aku tak sempat bersembunyi. Mata hitam itu langsung beralih padaku. Air sumur mendadak memancar seperti disembur api dari dalam. Angin bertiup kencang. Aku terempas ke tanah. Ayah menjerit, "Ampun, aja anakku." Namun suara itu menjawab dingin. "Sing maringi kudum bayar. Kowe wis janji." Lalu tangan besar keluar dari sumur, menarik tubuh ayahku dengan kekuatan luar biasa. Dalam sekejap, ia lenyap di telan air hitam itu. Aku teriak sekeras-kerasnya, tapi tak ada yang mendengar. Hanya suara air yang perlahan tenang kembali, seolah tak pernah ada apa-apa di sana. Sejak malam itu, warung soto Haji Lukman tutup. Orang-orang bertanya kemana ia pergi, tapi tak seorang pun tahu. Sumur belakang rumah kami kini ditutup semen oleh warga, karena tiap malam ada suara mengetuk dari dalamnya. Dan bau soto yang aneh itu masih tercium sampai sekarang, terutama setiap malam Jumat Kliwon. Kadang aku mendengar suara ayah berbisik dari arah sumur yang tertutup. "Ren, jaga warungnya. Rezeki ini belum selesai." Dan entah kenapa setiap kali lewat di depan rumah lama itu, aku selalu merasa lapar. Lapar yang tak bisa dijelaskan. Lapar yang bukan milikku.
Ku mengira semua sudah berakhir malam itu saat ayahku lenyap di telan sumur belakang. Tapi ternyata yang hilang hanya jasadnya, bukan dosanya. Bau darah dan kuah soto itu masih menempel di dinding rumah, seakan menolak dilupakan. Dan yang lebih mengerikan, suara-suara itu belum benar-benar pergi. Seminggu setelah kejadian itu, aku memutuskan untuk kembali ke rumah. Bukan untuk membuka warung, tapi untuk mengambil barang-barang penting milik ibu. Aku tak tahu kenapa aku merasa harus kembali, meski setiap langkah ke arah rumah itu seperti melangkah ke dalam kuburan yang masih hidup. Rumah itu sepi, tapi bukan sepi yang wajar. Sunyinya seperti menyembunyikan sesuatu yang mengintai dari balik tembok. Saat aku membuka pintu dapur, bau amis langsung menyergap hidungku. Di atas meja masih ada sisa mangkuk dan panci besar. Aku menatap sumur yang kini ditutup semen di luar jendela. Tapi dari sela retakan terdengar suara lirih pelan, seolah seseorang berdoa. Kau menutup telinga, tapi suara itu tetap menembus masuk ke kepalaku. Ketika aku hampir keluar, aku mendengar suara langkah dari dalam kamar ibu. Kupikir tak mungkin. Ibu sudah meninggal 2 bulan sebelum semua ini terjadi. Aku melihat dengan mata kepala sendiri ketika tubuhnya dimandikan dan dikafani. Tapi langkah itu nyata, pelan, seret. Aku menelan ludah lalu membuka pintu dan di sana, ibu duduk di tepi ranjang menatap ke arahku dengan mata kosong. Wajahnya pucat tapi masih sama seperti dulu. Tak ada tanda-tanda kematian. Ren, suaranya pelan, serak tapi lembut. Aku terpaku. Ibu? Tersenyum samar. Kowe wis ngerti kabeh ya? Aku tak sanggup bicara. Air mataku langsung jatuh tanpa sadar. Aku ingin memeluknya tapi langkahku berat. Tubuh ibu tampak rapuh. Tapi sorot matanya menyimpan sesuatu yang jauh lebih tua dari sekadar rasa sakit. Duduk Ren. Ibu kudu cerita saiki sadurunge kabeh terlambat. Aku duduk di lantai dan ibu mulai bicara pelan. Waktu kau masih kecil, hidup kita susah nah. Warung gak laku, utang di mana-mana. Bapakmu nyoba macam-macam cara, tapi selalu gagal. Sampai suatu malam dia diajak temannya ke Pantai Selamaran. Aku terdiam. Pantai Selamaran. Nama itu seketika membuat bulu kudukku berdiri. Pantai yang terkenal angker di Pekalongan. Orang-orang bilang, di sanalah banyak pedagang datang tengah malam membawa sesajen untuk mencari penglaris. Tempat di mana laut dan dunia gaib bertemu tanpa batas. Bapakmu gak bilang ke ibu awalnya, lanjut ibu. Suaranya mulai bergetar. Tapi 3 hari setelah dia ke sana, warung kita langsung ramai. Kuah soto tiba-tiba lebih gurih, pelanggan datang dari luar kota. Semua berjalan cepat, tapi setiap Jumat Kliwon dia pergi diam-diam. Katanya minta restu laut. Ku baru tahu belakangan kalau restu itu artinya nyawa. Mataku panas. Ku tahu ayahku terlibat pesugihan, tapi tak pernah kubayangkan sedalam ini. Di Pantai Selamaran itu, kata Ibu Lirih, ada tempat yang mereka sebut Pasujudan. Di bawah batu karang besar, di dekat muara, ada gua kecil. Disitulah bapakmu bertemu dengan sosok yang memberi perjanjian itu. Aku menelan ludah. Siapa, Bu? Ibu menunduk. Dia tak pernah menyebut namanya. Tapi bapakmu bilang, sosok itu perempuan. Rambutnya panjang sampai menyentuh pasir, kulitnya putih seperti lilin, matanya kuning. Setiap kali bicara, suara ombak berhenti. Seolah laut pun tunduk padanya. Aku tahu apa yang dimaksud ibu. Orang-orang di Pekalongan percaya, di sekitar Pantai Selamaran ada penunggu gaib bernama Nyai Roro Kidul Selamaran. Bukan penguasa Laut Selatan tapi cabangnya, penjaga wilayah utara. Penguasa laut tenang tapi penuh tipu daya. Jomiasin bagi siapapun yang datang membawa persembahan darah. Ia memberi keberuntungan dan kekayaan. Tapi setiap janji ada bayarannya. Bapakmu berjanji satu hal, lanjut ibu dengan mata berkaca-kaca. Setiap bulan harus ada tumbal dari daging manusia. Katanya, cukup sedikit saja asal darahnya mengalir di atas kuah soto yang dijual. Makhluk itu akan menjaga rezeki kita. Ia menunduk, suaranya mulai parau. Aku nggak tahu awalnya, Ren. Aku kira cuma ritual simbolik. Tapi waktu pertama kali aku lihat bapakmu memotong tangan manusia di dapur itu, suaranya patah. Aku nggak bisa lari. Karena malam itu, laut sendiri datang menemuiku dalam mimpi. Aku merinding. Apa yang ibu lihat? Aku berdiri di tepi Pantai Selamaran. Angin berhenti, lautnya tenang sekali. Lalu dari air keluar perempuan itu, matanya kuning seperti emas tapi kosong.
Ia bilang, kowe wis melu janji iki. Rezekimu saka getih, anakmu saka utang. Aku menutup muka menahan muntah. Jadi bukan hanya ayah. Ibu pun sudah terikat dalam perjanjian itu. Kenapa ibu nggak kabur? Kau pikir aku nggak coba? Tiap kali aku nyoba ninggalin rumah, laut dalam mimpiku datang nyeretku balik. Pernah aku tidur di rumah tetangga, tapi waktu bangun, aku sudah ada lagi di kamar sendiri. Luka-luka di tangan ini, ia menunjukkan bekas goresan di lengannya. Itu karena aku lawan dia dalam mimpi. Ibu menangis. Tangisnya bukan hanya sedih, tapi seperti seseorang yang sudah lama menahan kutukan. Dan kau tahu kenapa aku mati waktu itu, Ren? Ku terdiam menatapnya. Aku bukan mati sakit. Aku dikorbankan. Waktu bapakmu hampir nggak bisa memenuhi tumbal, makhluk itu datang menagih. Katanya harus ada darah keluarga. Dan malam itu, aku yang dipilih, aku terisak. Bu, berarti, ya Ren, aku yang jadi tumbal terakhir. Tapi rohku nggak bisa tenang karena janji itu belum lunas sepenuhnya. Ia menatapku dalam, matanya seperti laut yang menyimpan ribuan rahasia. Janji itu masih butuh satu jiwa lagi. Dan mereka mau kau, tubuhku membeku, dunia berhenti. Makanya ibu balik, Ren. Bukan buat menakut-nakuti, tapi buat nyelamatin kamu. Satu-satunya cara buat nutup perjanjian itu adalah kau harus pergi ke pantai Selamaran sendiri. Kembalikan apa yang diambil bapakmu. Gimana caranya? Bawa sisa kuah dari panci dapur itu, taburkan di pasir tempat laut menyentuh karang. Lalu bilang 3 kali, sing tak tumbas tak baleke. Setelah itu jangan nengok ke belakang apapun yang terjadi. Aku hanya bisa mengangguk, tapi jantungku berdegup keras. Ibu perlahan berdiri, mendekat. Tubuhnya mulai memudar. Ingat Ren, Laut Selamaran gak pernah menelan janji yang belum dibayar. Bu, jangan pergi. Aku belum siap. Dia tersenyum samar lalu berbisik. Yang belum siap bukan kamu, tapi mereka. Dan tubuhnya menghilang perlahan, meninggalkan aroma melati dan asin air laut yang menusuk. Malam itu aku menatap jendela, dan dari kejauhan ku dengar suara ombak memecah pantai. Padahal jarak dari rumahku ke pantai Selamaran hampir 2 kilometer. Tapi suara itu jelas. Dan di antara gemuruh air, aku mendengar sesuatu berbisik. Selamaran nunggu kowe, Randy. Setelah malam pengakuan itu, aku tak pernah benar-benar tenang. Setiap kali menutup mata, bayangan ibu selalu muncul, menatapku dari balik kabut laut. Rambutnya terurai, gaunnya basah seperti baru keluar dari ombak. Dan selalu dia membisikkan hal yang sama. Selamaran nunggu kowe, Ren. Aku ingin mengabaikannya. Tapi sejak malam itu, satu persatu hal aneh mulai terjadi lagi di rumah warung tua peninggalan ayah. Kuncian pintu sering terbuka sendiri. Suara panci beradu di dapur padahal tak ada siapa-siapa. Dan di depan sumur yang sudah tertutup semen itu, sering muncul genangan air asin seperti air laut. Seakan laut sedang mencari jalannya kembali. Awalnya, aku tetap menolak membuka warung. Aku hanya tinggal di sana untuk menjaga barang-barang, sambil mencari waktu untuk benar-benar pergi dari kota ini. Namun tak semudah itu. Suatu pagi, seorang lelaki datang. Namanya Tarik. Pemuda kampung sebelah yang dulu pernah kerja bantu-bantu di warung soto ayah. Ia datang dengan wajah cerah, seolah tak ada apapun yang janggal di tempat ini. Mas Randy, saya dengar warungnya mau dibuka lagi. Kalau butuh tenaga saya bantu. Aku terdiam. Siapa yang bilang mau buka lagi? Orang-orang. Katanya malam tadi ada lampu nyala di dapur, asap dari panci. Saya kira mas sudah mulai lagi jualan. Aku tercekat. Aku tidak pernah menyalakan kompor semalam. Tapi jika orang-orang sudah melihat asap dari dapur, berarti ada yang memasak di sana. Sesuatu atau seseorang. Tarik menatapku, agak bingung melihat aku diam. Saya bantu bersihin warungnya aja, mas. Sayang kalau terbengkalai. Akhirnya aku mengangguk. Entah kenapa, mungkin karena takut sendirian di rumah ini. Tarik mulai membersihkan meja, mengepel lantai, dan aku mencoba membereskan dapur. Tapi begitu aku membuka panci besar yang dulu selalu dipakai ayah, kuah soto masih ada di dalamnya, hangat. Padahal panci itu sudah kutinggalkan seminggu penuh tanpa api, tanpa air. Aroma kaldu daging langsung menyeruak gurih, tapi ada sesuatu yang busuk samar di baliknya. Mas, baunya kok kayak amis ya? Tanya Tarik dari belakang. Ku buru-buru menutup panci. Udah, jangan dihirup. Itu sisa lama. Tapi aku tahu itu bukan sisa. Itu baru sore harinya, aku menyuruh Tarik pulang dulu. Namun menjelang malam ia kembali tanpa ku minta.
Mas, boleh saya bantu jaga malam ini? Saya lihat dari jalan, lampu warung nyala lagi. Padahal aku yakin aku sudah mematikannya sebelum maghrib. Kami berdua akhirnya duduk di bangku warung, hanya diterangi satu lampu minyak di pojok. Jam menunjukkan pukul 11 lewat sedikit. Angin laut bertiup pelan dari arah utara. Tiba-tiba Tarik berkata, "Mas, tadi pas saya lewat belakang, saya dengar suara kayak orang nyanyi. Dari arah sumur." Aku langsung pucat. "Suara nyanyi?" "Ih, lirih banget. Tapi saya dengar jelas kayak suara perempuan nyanyi lagu Jawa kuno." Aku menelan ludah. "Jangan didekati, Tarik. Kenapa?" Aku tak menjawab. Tapi dalam hati aku tahu, perjanjian itu belum benar-benar mati. Dan malam ini mungkin ia sedang menagih lagi. Menjelang tengah malam, aku tertidur di kursi. Tarik masih terjaga sibuk menyapu halaman belakang. Tapi tak lama kemudian aku terbangun karena mendengar suara langkah kaki tergesa dari arah dapur. Diikuti suara air menetes. "Tarik?" panggilku. Tak ada jawaban. Aku berjalan ke arah dapur. Lampu minyak di sana padam. Hanya tersisa cahaya bulan dari jendela. Kulihat panci besar itu terbuka, kuahnya mendidih sendiri. Padahal kompor mati. Uapnya naik pelan, membentuk kabut tipis yang berputar-putar di atasnya. Lalu dari kabut itu muncul bayangan seseorang berdiri. Tarik. Tapi wajahnya pucat, matanya kosong, dan bajunya basah kuyup. "Mas, suaranya pelan." Ada yang manggil saya tadi dari sumur. Katanya, "Bantu buka tutupan batunya." Saya pikir itu, Mas. Aku mundur. "Tarik, kamu buka sumurnya?" "Iya, tapi di dalamnya ada laut dan..." "Tangan Mas, ada tangan dari dalam." Sebelum aku sempat menjawab, tubuh Tarik tersentak. Sesuatu mencengkeram pergelangan kakinya dari bawah lantai. Ia menjerit terjatuh. Dan dalam hitungan detik tubuhnya terseret ke arah dapur belakang. Ke lantai dekat pintu yang mengarah ke sumur. Aku berlari mencoba menariknya, tapi lantai basah dan licin oleh air asin yang entah dari mana. Tarik berteriak sekeras-kerasnya, "Mas, tolong! Tolong aku!" Aku menarik tangannya, tapi genggaman dari bawah jauh lebih kuat. Kulit di lengannya sobek, darah menyembur ke ubin. Lalu tubuhnya ditarik ke dalam lubang retakan kecil di dekat dinding yang dulunya menjadi jalur pembuangan air ke sumur. Lubang itu tak mungkin muat tubuh manusia. Tapi malam itu, air hitam menyedotnya perlahan seperti mulut makhluk lapar, dan dalam satu tarikan panjang, Tarik hilang. Lenyap. Aku terduduk lemas, hanya mendengar suara napasku sendiri dan degupan jantung yang berdentam di kepala. Air asin menetes dari langit-langit, dan dari luar, dari arah halaman belakang, ku dengar suara perempuan menyanyi. Lembut, mendayu, seperti nyanyian pengantar tidur. Tapi setiap baitnya terasa seperti doa kematian. "Sopo sing jupuk rasa, kudu balik ke nyawane." Aku gemetar. Itu bukan lagu manusia. Suatu panggilan dari laut. Dan kini Tarik telah menjadi korban pertama. Keesokan paginya aku mencari dia kemana-mana. Polisi tak ada yang percaya. Mereka bilang mungkin dia kabur. Mungkin terseret arus kanal belakang. Tapi aku tahu tubuhnya tak akan pernah ditemukan. Karena malam itu saat kubuka kembali panci besar di dapur, kuahnya lebih pekat, lebih kental. Dan di dasar panci mengambang sesuatu yang membuat darahku berhenti mengalir. Sebuah kalung perak kecil, kalung yang selalu dipakai Tarik, dengan huruf T kecil di gantungannya. Aku menjatuhkan panci itu dan berlari keluar. Muntah sampai tubuhku lemas. Tapi bau amis kuah soto itu tetap menempel di tanganku, seolah menandai aku sebagai bagian dari perjanjian itu juga. Malamnya, aku bermimpi berdiri di pantai Selamaran. Lautnya hitam, tapi di permukaannya terapung ratusan mangkuk soto, berisi potongan-potongan daging yang mengapung seperti sesajen. Dan di tengah lautan aku melihat sosok Tarik berdiri di atas air, tubuhnya pucat, matanya kosong. "Mas Renji!" Suaranya gemetar, bergema seperti dari dalam air. "Aku Wisdadi." Tumbal pertama. Lalu ia tenggelam perlahan di telan laut yang kini berubah jadi merah. Aku terbangun dengan jeritan. Tapi di tanganku ada sesuatu yang basah. Kalung perak itu jenis menetes air asin. Dan sejak malam itu, aku tahu pantai Selamaran belum selesai menagih. Masih ada nyawa lain yang harus dibayar. Dan mungkin selanjutnya adalah aku. Aku sudah kehilangan hitungan hari sejak Tarik menghilang. Setiap malam aku mendengar langkah kakinya di dapur. Panci berguncang sendiri.
dan aroma kaldu yang tak pernah benar-benar hilang. Entah bagaimana, meski aku sudah menutup warung, orang-orang terus berdatangan, bukan pelanggan biasa. Mereka datang saat warung sudah sepi, menjelang tengah malam, berjalan tanpa suara, duduk di kursi panjang dekat pintu. Mereka selalu memesan hal yang sama, soto, satu. Dan setiap kali aku memberanikan diri menatap wajah mereka, napasku tercekat. Tak ada wajah, yang kulihat hanya kulit pucat tanpa mata, tanpa mulut. Seolah seseorang menutupi seluruh wajah mereka dengan kain daging yang belum sempurna. Tapi suara mereka lembut menggema dari dalam kepala. Setelah itu, aku tak ingat lagi bagaimana tanganku bisa memegang sendok sayur, menimba kuah dari panci besar yang kini selalu penuh. Meski aku tak pernah memasaknya, aku hanya ingat, setiap kali kuah itu disajikan, mereka semua menunduk dalam, lalu menghilang satu persatu. Dan ketika fajar datang, warungku tampak bersih seperti tak pernah ada siapapun yang datang. Malam demi malam berjalan seperti mimpi buruk yang tak punya ujung. Sampai akhirnya pada malam ketujuh setelah tarik lenyap, seseorang datang. Bukan makhluk tanpa wajah kali ini, tapi manusia yang nyata. Seorang lelaki tua berpakaian lusuh, berjalan dengan tongkat bambu. Matanya redup tapi tajam menatapku. "Kau anak Lukman?" katanya lirih. Aku mengangguk. "Iya mbah, sampeyan siapa?" "Aku Wong Sing disaseti bapakmu biyen." Wong Sing ngerti perjanjiannya. Aku diam, tenggorokanku kering. Lelaki itu mendekat, menatap panci besar di dapur. "Selamaran wis teka maneh nak. Waktu tumbal pungkasan wis cedak." Aku menelan ludah. "Apa maksud mbah? Setan laut ora bakal puas nganti jatah sing terakhir kebayar. Tumbal sesuk kudu saka darah keturunan sing nyegah janji." Aku membeku. Keturunan yang menolak janji itu, artinya aku. Lelaki tua itu kemudian menatapku dalam-dalam, lalu berkata dengan nada yang hampir seperti doa, "Anakku, nek kowe ora gelem nyerah ke awakmu, laut bakal njupuk kabeh wong sing cedak karo kowe. Kabeh." Setelah berkata begitu, ia pergi tanpa pamit, hanya meninggalkan bau amis dan debu garam di lantai. Malam itu aku tidak bisa tidur. Ku menatap panci besar di dapur yang terus mengeluarkan uap meski api kompor mati. Kau tahu siswa dalamnya bukan air biasa, bukan kaldu, tapi sesuatu yang hidup, sesuatu yang lapar. Dan benar saja, tepat pukul 12 malam, angin dari arah pantai bertiup kencang, membawa aroma amis laut. Lampu warung berkelap-kelip, lantai menjadi basah, dan dari dapur terdengar suara perempuan tertawa. Aku mengenali suara itu. Suara ibu. Aku berjalan pelan ke arah dapur. Di sana, di depan panci besar itu, berdiri sosok perempuan berambut panjang mengenakan kain putih yang robek-robek. Kulitnya pucat, tapi matanya penuh kasih sayang, seperti dulu saat ibu masih hidup. "Randy," katanya lembut. "Anakku." "Wis wayahe," aku gemetar. "Ibu, selamaran ora bakal tenang nek tumbal terakhir durung kebayar. Aku wes mbayar nyawaku. Saiki giliranmu." Aku mundur, tapi punggungku membentur meja. Air mata menetes. "Bu, ora sanggup." Ibu tersenyum, tapi senyumnya bukan lagi senyum manusia. Giginya tajam, lidahnya menjulur panjang. "Iki janji bapakmu lek nek ora, laut bakal njupuk kabeh. Wong kampungmu kabeh bakal ilang." Suara angin berubah jadi raungan. Genting rumah bergetar. Dari luar suara ombak terdengar makin dekat, padahal rumah ini jauh dari pantai. Tiba-tiba air asin mulai keluar dari retakan lantai, mengalir ke arah panci besar itu. Panci itu berguncang, lalu dari dalamnya muncul tangan-tangan hitam yang licin, meraih udara seperti sedang mencari tubuh untuk ditarik masuk. Ku menjerit dan berlari ke arah pintu, tapi langkahku terhenti karena di halaman depan sudah berdiri puluhan sosok tanpa wajah. Pengunjung malam itu menatapku dalam diam, pergi berbaris, seolah menunggu aku menyerah. "Mereka kabeh korbane pesugihan iki le," bisik suara ibu. "Saben panci kebuka, siji nyawa dadi sajian. Saiki waktu menutup sikluse. Aku tak tahu apa yang mendorongku. Mungkin rasa takut, mungkin rasa bersalah. Kiwape mengambil pisau dapur dari meja. Kalau memang harus aku, biar semua selesai malam ini," kataku dengan suara bergetar. Air mata mengalir deras. Ibu tersenyum, menunduk pelan, lalu berkata lirih, "Anakku Singwani, saiki selamaran bakal tenang." Aku mengangkat pisau ke arah dadaku sendiri, tapi tiba-tiba ada suara lain.
suara laki-laki tua dari arah pintu belakang. "Ayah Nak." Lelaki tua yang tadi siang datang kini berdiri di sana, membawa kendi berisi air kelapa dan segenggam garam kasar. Ia memercikkan air itu ke arah panci besar, dan seketika terdengar jeritan panjang dari dalamnya, seperti ratusan mulut menjerit bersamaan. Uap tebal membumbung, disertai bau daging busuk yang menusuk. "Lukman, nyawamu wes cukup. Ojon jupuk anakmu dewe." Suara itu menggema dan seolah dari balik uap, muncul sosok bayangan Haji Lukman. Ayahku berlutut. Wajahnya penuh luka bakar, matanya kosong. "Aku mung pengen warungku tetap urip," katanya lirih, sebelum tubuhnya hancur menjadi abu dan terseret angin ke arah laut. Aku jatuh tersungkur. Semua lampu padam, hanya tersisa aroma laut dan suara ombak yang makin menjauh. Ketika aku sadar, aku sudah terbaring di depan warung di bawah pohon mangga dengan tubuh basah kuyup. Warung itu hangus sebagian, panci besar hilang entah kemana, dan di lantai hanya tersisa jejak garam berbentuk lingkaran besar. Malam itu menjadi akhir dari semuanya. Warung soto tautu Haji Lukman tak pernah buka lagi. Orang-orang bilang, tiap malam Jumat Kliwon ada aroma kaldu tercium dari reruntuhan warung tua di pinggir jalan itu. Dan kadang ada suara perempuan dari arah dapur, berkata lembut, "Soto satu nak." Soto terakhir, aku meninggalkan Pekalongan setelah itu. Tapi sampai sekarang, setiap kali aku makan soto dimanapun, rasanya selalu sama. Terlalu gurih, terlalu hidup. Seakan ada sesuatu di dalamnya yang masih menatap balik dari dasar mangkuk. Dan di malam-malam tertentu, ketika angin utara membawa bau asin dari laut, aku mendengar bisikan lembut di telinga. "Tumbal terakhir wis lunas, Le. Tapi rasa ora bakal hilang." Sejak malam panci itu hilang dan warung setengah hangus, aku tak pernah lagi menjejakkan kaki di tanah Pekalongan. Semua kenangan di kota itu terasa seperti luka yang menolak sembuh. Tiap hembusan angin asin, tiap aroma kuah soto di pinggir jalan, seolah membawa kembali wajah-wajah yang sudah hilang. Ayah, ibu, dan Tarik. Namun yang paling menakutkan bukanlah ingatan tentang mereka, melainkan kenyataan bahwa aku masih hidup, sementara yang lain tidak. Setahun penuh aku mencoba melupakan semuanya. Aku pindah ke Tegal, bekerja di bengkel kecil, hidup seadanya. Tak ada lagi dapur, tak ada panci, tak ada bau kaldu. Tapi rasa tenang itu hanya bertahan sampai suatu malam di bulan Suro. Aku bermimpi, warung itu berdiri lagi, tidak hangus, tidak rusak, bahkan tampak lebih megah dari sebelumnya. Di dalamnya, lampu minyak menyala terang, meja-meja penuh pelanggan, dan di dapur berdiri sosok yang tak asing bagiku, Ayah. Wajahnya tenang, senyum di bibirnya seperti dulu. Dia menatapku dan berkata, "Nak, bantu Ayah sebentar. Soto pertama sudah siap." Aku ingin menolak, tapi tubuhku bergerak sendiri. Aku mengambil mangkuk, menimba kuahnya, mencium aroma gurih yang dulu selalu membuat orang antre. Namun saat sendok menyentuh permukaan kuah itu, aku melihat sesuatu di dasar mangkuk. Mata, sepasang mata yang hidup, menatap balik kepadaku. Dan di balik panci, sosok Tarik muncul, berdiri kaku dengan wajah putih dan senyum hampa. "Mas Randy," katanya, "giliranmu sing nengladeni saiki." Ku terbangun dengan teriakan. Tubuhku penuh keringat, tapi aroma soto masih tercium di udara kamar. Di meja kecil dekat tempat tidur, ada sesuatu yang tidak mungkin ada di sana. Sebuah mangkuk tanah liat berisi kuah kekuningan. Uapnya masih mengepul pelan, dan di dasar mangkuk itu, kalung perak huruf T milik Tarik. Aku membuang mangkuk itu keluar jendela. Tapi keesokan paginya, saat aku keluar rumah, mangkuk itu ada lagi di depan pintu. Bersih, tak ada kuah, hanya sedikit noda garam di pinggirannya. Saat itu aku tahu, aku tak pernah benar-benar bebas. Hari-hari berikutnya, aku mulai kehilangan kendali. Entah mengapa tanganku gatal ingin memasak lagi. Ku membeli daging, rempah, dan panci baru. Aku bilang pada diriku ini hanya untuk makan sendiri. Tapi malam pertama aku menyalakan api, sesuatu berubah. Bau kaldu yang menyeruak bukan bau masakanku. Itu bau soto tauto warisan Haji Lukman. Bau yang sama. Bau yang dulu menandai awal dari segalanya. Tiba-tiba pintu dapur tertutup sendiri. Lampu padam. Dari uap panci muncul siluet-siluet kabur. Suara ibu berbisik di telingaku. "Wis waya hele, iki soto terakhir." Tanganku gemetar, tapi aku tak mampu berhenti.
Seolah ada kekuatan yang memaksaku terus mengaduk kuah itu, terus menambah bumbu, seolah seseorang mengarahkan gerakanku dari balik bahu. Dan ketika kuah itu mulai mendidih, aku melihat bayangan ayah di seberang dapur. Ia tersenyum, lalu berkata lirih, "Ora ana warung sing bisa urip tanpa tumbal, nah. Saiki soto iki dadi warisanmu." Aku berteriak sekuat mungkin, tapi tidak ada suara keluar dari mulutku. Tanganku tetap bergerak. Mangkuk pertama sudah terisi, dan di luar rumah seseorang mengetuk pintu 3 kali. Tok, 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 soto satu Haji. Suara itu, suara yang dulu sering kudengar saat warung masih buka. Aku menatap panci berharap semua ini hanya mimpi. Namun begitu kuangkat sendok sayur, cairan dalam panci berubah warna. Bukan kuning gurih, melainkan merah kehitaman seperti darah yang mengental. Dari permukaannya muncul gelembung kecil, lalu satu demi satu, jari-jari tangan putih menyembul dari dalamnya, mencengkeram bibir panci. Dan dari celah itu terdengar tawa lirih ayah dan ibu bersahutan. Soto terakhir, kanggo jagat iki. Seketika, api kompor menyala lebih besar dari seharusnya. Dapur penuh asap. Ku menjerit, menendang panci itu. Tapi ia seakan melekat di lantai. Uapnya membungkus seluruh tubuhku. Panasnya menembus kulit dan sebelum aku sempat berlari, semua menjadi gelap. Orang-orang menemukan rumahku terbakar keesokan paginya. Polisi bilang panci di atas kompor meledak karena tekanan uap. Tak ada jasad di tempat kejadian, hanya abu, sisa kain dan bau daging terbakar. Namun anehnya, di antara puing-puing itu ditemukan satu mangkuk tanah liat yang utuh. Masih hangat. Di dalamnya ada soto, lengkap dengan irisan daging, tauge, dan sedikit perasan jeruk nipis di atasnya. Dan di bibir mangkuk itu, tertulis dengan ukiran arang, "Soto terakhir Haji Lukman." Warga sekitar menganggapnya pertanda kutukan yang akhirnya selesai. Tapi beberapa bulan kemudian, kabar lain muncul. Warung baru dibuka di pinggir jalan Pantura arah Selamaran. Pelangnya bertuliskan, "Soto Tauto asli Haji Lukman, resep keluarga." Tak ada yang tahu siapa pemiliknya karena warung itu hanya buka tengah malam. Orang-orang yang pernah makan di sana bersumpah rasanya luar biasa. Gurih, kaya rempah, dan ada sensasi asin seperti laut di setiap suapan. Namun mereka juga berkata setelah makan di sana, mereka selalu bermimpi laut merah, dan tangan yang muncul dari ombak memanggil nama mereka satu persatu. Dan sampai hari ini, tak ada yang bisa memastikan siapa yang berdiri di dapur warung itu. Beberapa bersumpah melihat pria muda dengan wajah mirip Randy, mengenakan sarung dan kopiah hitam, tersenyum ramah setiap kali pelanggan datang. Ia selalu berkata dengan nada lembut, "Soto satu pak, soto tauto khas keluarga. Resep turun-temurun dari almarhum ayah." Lalu uap dari panci menyelimuti ruangan. Bau gurih bercampur asin laut menguar memenuhi udara. Dan dari sela-sela suara pelanggan, terdengar bisikan lirih. Nyaris tak terdengar tapi nyata. "Ora ana tumbal terakhir, mungsing sabanjure." Dalam dunia ini tak ada yang benar-benar lenyap, hanya berganti wujud. Demikian pula dengan kisah Haji Lukman, sang penjual soto tauto, yang dulu dielu-elukan karena kedermawanannya, tapi diam-diam menyimpan rahasia kelam di dasar panci dagangannya. Bagi orang awam, ia hanyalah pedagang sukses yang rezekinya melimpah dari keringat sendiri. Namun bagi mereka yang mengerti, aroma gurih dari warungnya bukan sekadar hasil bumbu dan tulang sapi, melainkan doa kegelapan yang dijawab oleh Laut Utara. Setiap mangkuk soto yang ia hidangkan mengandung janji. Janji yang ditulis dengan darah. Di pantai Selamaran, pada malam Jumat Kliwon bertahun-tahun silam, janji untuk memberi nyawa agar rezeki tak pernah surut. Janji untuk memberi tubuh agar pelanggan tak pernah sepi. Janji untuk menukar rasa lapar dunia dengan kelaparan arwah. Dan seperti yang selalu terjadi dalam kisah pesugihan, janji itu tak pernah bisa dihapus, hanya diteruskan. Dari tangan ke tangan, dari darah ke darah, Haji Lukman mungkin sudah hangus bersama warungnya, tapi api dari perjanjiannya masih menyala di tempat lain. Di warung-warung baru yang mengaku resep keluarga asli. Dan siapa yang tahu, mungkin di antara hiruk-pikuk para pembeli soto malam hari, dari satu mangkuk yang bukan untuk manusia, tapi untuk mereka yang menunggu di seberang dunia. Dalam setiap legenda kelam, ada pelajaran yang terkubur bersama tanah basah dan darah korban, bahwa setan tak pernah memberi sesuatu tanpa menagih gantinya.
Kau boleh meminta kekayaan, tapi yang akan dibayar bukan uang, melainkan jiwa atau cinta atau bahkan warisanmu sendiri. Lihatlah kisah ini. Seorang ayah yang ingin mempertahankan hidup keluarganya, akhirnya menyeret darah dagingnya sendiri ke lubang yang sama. Satu persatu tumbal jatuh, tapi rezeki tetap datang. Dan di akhir cerita, hanya tersisa aroma soto yang terlalu gurih untuk dipercaya berasal dari daging biasa. Konon, sampai hari ini, di sepanjang jalur Pantura Pekalongan menuju Selamaran, sering tercium bau kuah soto di tengah malam. Meski tak ada warung terbuka, beberapa sopir truk bersumpah melihat warung kecil dengan lampu minyak temaram di pinggir jalan, bertuliskan nama yang sama, Soto Tauto Haji Lukman, asli Pekalongan. Mereka yang berhenti di sana, katanya akan disambut oleh pria muda berjubah putih dengan senyum lembut. Ia akan bertanya dengan suara rendah tapi tajam menusuk hati, "Soto satu, Pak. Soto khas Laut Utara." Dan saat pelanggan menyesap suapan pertama, mereka akan merasakan sesuatu yang aneh. Gurihnya nikmat, tapi setelahnya ada rasa asin seperti air laut, dan sensasi dingin merambat dari lidah ke dada. Setelah itu, pelanggan pulang dengan wajah pucat, tidur dengan tenang, lalu tak pernah bangun lagi. Entah benar atau tidak, tak ada yang tahu. Karena kisah semacam ini tak bisa dibuktikan oleh logika. Hanya dirasakan oleh mereka yang kebetulan lewat di jalur salah waktu. Tapi jaga demit mencatat satu hal dengan pasti. Setiap perjanjian dengan kegelapan akan selalu menuntut penutupnya sendiri. Dan bila kau pernah makan soto di tengah malam, di warung yang tiba-tiba muncul di pinggir jalan, lalu hilang keesokan paginya, ingatlah satu hal. Mungkin itu bukan soto biasa. Mungkin itu warisan dari Haji Lukman, sang penjajah rasa dari dunia arwah. Karena dalam jagat yang dipenuhi demit dan manusia yang serakah, tidak ada janji setan yang pernah gratis. Semua akan dibayar, entah dengan darah, entah dengan waktu, entah dengan nama keluarga yang tak pernah bisa tenang di alam kubur. Jadi, ketika malam pekat dan angin laut membawa aroma gurih dari arah utara, berhentilah sejenak. Dengarkan bisikan yang datang dari balik gelap. Sebab siapa tahu itu suara yang sama yang dulu memanggil Haji Lukman dan kini sedang mencari tumbal berikutnya.